Keren Ega banget ya, Ibu. sudah siap? Insya Allah sudah siap, Ibu. Oke, kalau Ega sudah siap, boleh silakan dimulai dulu. Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Oke. Apa kabarnya nih adik-adik di pagi hari ini? Baik, Kak. Alhamdulillah. Baik, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Oke. Amin. Oke adik-adik, pada pagi hari ini Kakak didampingi oleh Ibu Nina dan Ibu dosen Kakak, yaitu Ibu Nuraini MPD Kons. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini Kakak akan mendapatkan penilaian dari Ibu dosen Kakak dan Ibu Nina nih adik-adik. Jadi Kakak meminta bantuan kepada adik-adik agar adik-adik dapat bekerja sama membantu Kakak. Sebelumnya Kakak ucapkan terima kasih ya adik-adik. Oke, sebelum kita memulai kegiatan PJJ kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar kegiatan PJJ kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, hari ini Kakak akan menyampaikan materi tentang prokrastinasi akademik. Tujuan dari disampaikannya materi ini adalah diharapkan kepada adik-adik dapat mengetahui tentang apa itu prokrastinasi akademik. Selanjutnya diharapkan pada adik-adik dapat mengetahui tentang ciri-ciri dari pelaku prokrastinasi akademik, faktor dari prokrastinasi akademik, dan penyebab serta dampak dari prokrastinasi akademik adik-adik. Dan diharapkan kepada adik-adik ketika adik-adik sudah mendapatkan materi ini, adik-adik dapat mengetahui cara mengatasi atau setidaknya dapat meminimalisir perilaku prokrastinasi akademik nih adik-adik. Oke, alhamdulillah semua sudah on kamera ya. Yang belum on kamera, coba on kamera dong, supaya Ibu Ai dan Bu Nina pada pagi hari ini bisa melihat wajah adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Yuk coba dinyalain dulu kameranya. Iya, jangan ghosting. Jangan ghosting, kata Bu Nina tuh. Saya bilang manusia normal. Catherine senyum-senyum aja si Catherine. Oke, adik-adik, kakak mau tanya nih, sampai sekarang, siapa nih adik-adik yang masih belum mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru? Ayo, ngaku. Siapa yang masih belum mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari ibu bapak guru nih? Semoga adik-adik bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu ya. Siapa nih yang belum mengerjakan? Gak ada yang mau aku. Saya, Bu. Wah, keren nih punya keberanian untuk mengaku. Jujur. Siapa tuh tadi? Yoga Ibu. Oh iya. Berapa nih Yoga kira-kira tugas yang belum Yoga kerjain? Kimia, Bu. Kimia. Masih ada sih, Bu. Sebagian banyak, Bu. Oke, segera dikerjakan ya Yoga. Iya, Bu. Makasih. Makasih Yoga. Oke. Sebelum kita memasuki pembahasan materi pada pagi hari ini, kakak ingin memberikan sebuah permainan nih kepada adik-adik. Agar adik-adik lebih bersemangat untuk mengikuti kegiatan PJJ pada pagi hari ini. Dan supaya adik-adik dapat lebih berkonsentrasi untuk menerima materi pada pagi hari ini. Nama permainannya adalah bermain tepuk. Nah, cara main itu mudah sekali adik-adik. Jika kakak bilang tepuk sekali, adik-adik bisa tepuk sebanyak sekali seperti ini. Dapat dipahami adik-adik? Oke. Oke. Keren banget ya kelas ini. Jika kakak bilang tepuk 2 kali, maka adik-adik juga tepuk sebanyak 2 kali seperti ini. Apakah dapat dipahami adik-adik?
Bisa. Oke, keren banget ya kelas ini, Bu. Oke, jika kakak bilang tidak bertepuk, jika kakak bilang tidak tepuk, berarti adik-adik harus Tepuk. tidak tepuk. Kalau kakak bilang, sekali lagi kakak ulang ya, jika kakak bilang tidak tepuk, berarti adik-adik harus tidak tepuk ya. Oke, Oke. apakah dapat dipahami adik-adik? Oke, kita coba dulu ya. Kita tes dulu nih, apakah adik-adik sudah berkonsentrasi dengan permainan ini. Coba dinyalain dulu nih, jangan lupa untuk mengaktifkan kamera dan mikrofon. Biar kita bisa lihat semua nih, saling tatap muka. Ayo, nyalain dulu kamera dan mikrofonnya biar kedengerin juga tepukannya. Yuk kita mulai. Tepuk sekali. Oke, tepuk 2 kali. Oke, tidak tepuk. Wah, keren. Kita mulai ya. Keren. Kita mulai sekarang. Oke, tepuk 2 kali. Wow, keren banget. Ayo dong adik-adik ikutin ya. Tepuk sekali. Wow, tepuk 2 kali. Tepuk sekali. Oke, sekarang kakak cepet ya. Kakak cepetin. Tepuk 2 kali. Wow, tepuk sekali. Oke, tidak ada yang tepuk. 2 kali itu. Oh, ada yang 2 kali, Bu. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa yang 2 kali? Wah, berarti belum konsentrasi nih. Kita Ya, coba sekali lagi ya. Tepuk 2 kali. Tepuk sekali. Tidak tepuk. Wow, keren. Wow, keren banget nih. Oke, Oke. terima kasih adik-adik. Sepertinya adik-adik sudah bersemangat dan berkonsentrasi nih untuk menerima materi dari kakak pada pagi hari ini. Oke, kakak mau tanya nih kepada adik-adik, apakah adik-adik sudah siap untuk menerima materi di pagi hari ini? Siap, Kak. Oke, kakak tanya sekali lagi ya. Kakak harap adik-adik bisa jawab secara bersama-sama nih. Apakah adik-adik sudah siap untuk menerima materi dari kakak pada pagi hari ini? Siap, Kak. Oke. Oke, terima kasih adik-adik. Keren banget ya. Oke, kita mulai ya. Sebentar, kakak akan menayangkan slide PowerPoint ini terlebih dahulu. Ya, kelihatan udah. Oke, Ibu. Oke, sudah terlihat ya adik-adik PowerPoint-nya? Sudah. Oke. Nah, perasaan enggan yang diikuti dengan penundaan untuk mengerjakan tugas ini merupakan salah satu yang menjadi kebiasaan yang tidak sengaja kita pelihara nih adik-adik. Betul atau tidak? Oke. Iya. Oke. Nah, sebenarnya seseorang yang melakukan prokrastinasi ini tahu bahwa tugas yang dihadapinya itu harus segera dilakukan adik-adik. Harus segera diselesaikan seperti itu. Akan tetapi, seseorang tersebut lebih memilih untuk menunda menyelesaikan tugas dan terkadang lebih memilih untuk mengerjakan hal lainnya. Seperti contohnya menonton drama Korea, atau menonton anime, atau bermain game, atau bahkan nongkrong dengan teman-temannya. Siapa nih yang suka seperti ini? Ayo ngaku. Siapa yang pernah atau sering nih melakukan kayak gini? Bukan yang ngerjain tugas, tapi malah nonton, atau main, atau bahkan nongkrong nih sama teman-temannya. Semoga tidak ada ya. Oke. Nggak ngaku. Oke, orang yang suka menunda pekerjaan itu bukanlah orang yang malas ya adik-adik. Ada perbedaannya nih antara orang yang malas dan orang yang suka menunda pekerjaan. Jika orang malas, ia tidak akan mengerjakan apapun itu, baik tugas akademik atau tugas yang lainnya. Tetapi jika orang yang suka menunda mengerjakan tugas, orang ini tuh lebih memilih untuk melakukan kegiatan lain. Yang penting tidak mengerjakan tugas. Nah, siapa nih yang ciri-cirinya sama kayak yang kakak sebut ini? Lebih milih mengerjakan kegiatan lain daripada mengerjakan tugas. Oke. Umar. Ada Umarnya nggak nih di sini? Apaan, Kak? Ah, bukan. Jadi siapa nih yang sering kayak seperti ini? Dimas.
Main salah-salahan ya kalian. Baru fitnah lu Mar, anjrit. Oke. Bohong Lanjut. Kak, bohong. Oke. Pada pagi hari ini, Nah, kan bener kan? Lu juga ya Mar, asik. udah nggak usah lanjut. berantem, nggak apa-apa. Yoga, yoga, Nggak apa-apa. Yang penting dikerjain adik-adik tugasnya, oke? Iya. Iya kakak-kakak. Oke, pembahasan kita pada pagi ini adalah yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian prokrastinasi akademik, yang kedua, faktor penyebab dari prokrastinasi akademik, yang ketiga, dampak dari prokrastinasi akademik, yang keempat, ada tips meminimalisir perilaku prokrastinasi akademik. Oke, nah sekarang kita akan membahas dulu tentang pengertian prokrastinasi akademik. Nah, beberapa dari adik-adik di sini ada yang sudah pernah mendengar tentang prokrastinasi akademik ini ya. Bahkan ada yang sudah mengetahui tentang apa itu prokrastinasi akademik ini. Nah, kakak ingin ada adik-adik yang menyampaikan secara sukarela tentang pengertian dari prokrastinasi akademik ini. Siapa yang bersukarela untuk menjelaskan tentang prokrastinasi akademik ini? Yuk, siapa yang ingin coba menjelaskan? Tunjuk aja, Kak. Oke. Saya Kak. Wah, keren siapa, Dias. Kak Dias? Oke. Dias. Oke, menurut Dias, apa itu prokrastinasi akademik? Kalau menurut yang saya tahu, prokrastinasi itu artinya menunda-nunda pekerjaan. Nah, jadi prokrastinasi akademik itu artinya menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Betul sekali. Terima kasih. Terima kasih ya Dias. Benar sekali adik-adik apa yang disampaikan oleh Dias. Nah, selanjutnya di next slide ada pengertian dari prokrastinasi. Nah, apa itu prokrastinasi? Dalam buku Ferrari 1995, istilah prokrastinasi pertama kali dicetuskan oleh Brown dan Holtzman pada tahun 1967. Istilah prokrastinasi ini berasal dari bahasa Latin adik-adik, yaitu prokrastiner, yang berarti menunda sampai hari selanjutnya. Benar ya apa yang disampaikan oleh Dias tadi? Nah, pengertian prokrastinasi akademik itu sendiri adalah jenis penundaan yang dilakukan pada jenis tugas formal nih adik-adik yang berhubungan dengan tugas akademik. Misalnya seperti tugas sekolah yang diberikan oleh ibu, bapak guru, atau tugas kursus yang diberikan oleh kakak-kakak pengajar dari lembaga kursus yang adik-adik ikuti. Nah, apakah adik-adik sudah memahami tentang apa itu prokrastinasi akademik ini? Gimana? Udah paham? Udah paham belum? Sudah, Kak. Oke, sudah paham ya? Kakak bisa lanjut di next slide. Ya, lanjut. Bisa Kak. Oke. Nah, slide selanjutnya ada bagaimana ciri-ciri pelaku prokrastinasi akademik. Nah, menurut adik-adik, bagaimana ciri-ciri pelaku prokrastinasi akademik ini? Siapa yang ingin menyampaikan tentang ciri-ciri dari pelaku prokrastinasi akademik ini? Yuk, coba siapa yang ingin menyampaikan tentang ciri-ciri dari pelaku prokrastinasi akademik ini? Catherine ingin menyampaikan tentang bagaimana ciri-ciri pelaku prokrastinasi akademik? Ayo Catherine. Bagaimana? Ciri-ciri yang utamanya itu pasti dia suka nunda-nunda kerjaannya. Terus nilainya juga jadi jelek. Terus kemungkinan juga dia males. Oke. Terima kasih Catherine. Kata Catherine tadi ciri-ciri dari pelaku prokrastinasi dia suka nunda-nunda nih. Terus dia malas katanya Catherine. Nah adik-adik di sini ada nggak sih yang pernah merasakan itu? Banyak. Oke, alhamdulillah ada yang mengaku ya.
Oke, nah benar sekali apa yang disampaikan oleh Catherine tadi nih adik-adik. Nah, di sini ada ciri-ciri seorang pelaku prokrastinasi akademik. Yang pertama, selalu menunda untuk memulai maupun menyelesaikan tugas. Yang kedua, berpendapat lebih baik mengerjakan nanti daripada saat itu juga, dan menunda pekerjaan adalah bukan suatu masalah baginya. Yang ketiga, biasanya pelaku prokrastinasi ini lebih memilih untuk melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada harus melakukan tugas yang diselesaikan, seperti itu. Nah, yang keempat, adanya kesenjangan waktu nih antara rencana dan kinerja aktual atau kenyataannya. Maksudnya, adanya ketidaksesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan apa yang dilakukan. Nah, contohnya, ketika adik-adik sudah menargetkan akan menyelesaikan tugas dalam 2 hari, tetapi karena adik-adik terus menunda untuk memulai mengerjakan tugas tersebut, yang tadinya targetnya adik-adik 2 hari, bertambah menjadi 3 hari atau bahkan sampai 4 hari adik-adik. Apakah adik-adik ada yang pernah melakukan seperti ini? Ada Kak, Siapa tuh? saya sendiri Mar. juga. Oke, alhamdulillah ngaku ya, keren banget. Diperbaiki Ada ya jujur, adik-adik. alhamdulillah. Iya, Ibu. Oke, apakah dapat dipahami nih tentang ciri-ciri dari pelaku prokrastinasi akademik ini? Apakah dapat dipahami adik-adik? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada jenis prokrastinasi akademik nih adik-adik. Oke, prokrastinasi akademik ini dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan manfaat dan tujuan melakukannya. Yaitu yang pertama ada functional procrastination dan yang kedua ada dysfunctional procrastination. Nah, functional procrastination ini adalah baik adik-adik. Loh kak, kan menunda-nunda mengerjakan tugas bukannya buruk ya kak? Kok tapi malah baik ya kak? Iya betul, menunda-nunda untuk mengerjakan tugas adalah perilaku yang buruk ya adik-adik. Tetapi functional procrastination ini adalah baik karena functional procrastination ini adalah penundaan mengerjakan tugas yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat. Contohnya, ketika adik-adik diberikan tugas oleh bapak atau ibu guru, tetapi adik-adik tidak dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru. Nah, adik-adik memilih untuk menunda mengerjakan tugas tersebut dan berhenti sejenak. Nah, ketika adik-adik berhenti sejenak, adik-adik mencari tahu nih bagaimana cara menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru. Dengan cara bertanya kepada teman sekelas atau kepada ibu bapak guru yang bersangkutan. Nah, setelah adik-adik sudah mengerti, adik-adik dapat melanjutkan lagi tugas yang tadi sempat adik-adik tunda. Apakah dapat dipahami adik-adik tentang functional procrastination ini? Bisa Kak. Oke, kakak ingin tahu pemahaman dari Dias nih. Menurut Dias, functional procrastination tadi apa deh? Menunda-nunda pekerjaan untuk mendapatkan jawaban terbaik. Misalnya kita tidak mengerti jawabannya, nah kita cari sumber-sumber dulu dari internet atau membaca buku dan bertanya dengan teman. Oke, keren sekali ya jawaban Dias. Terima kasih Dias. Oke, nah yang kedua ada dysfunctional procrastination. Nah, dysfunctional procrastination ini itu sangat buruk ya adik-adik karena dysfunctional procrastination ini adalah penundaan yang tidak bertujuan yang berakibat buruk dan dapat menimbulkan masalah nih adik-adik. Contohnya ketika adik-adik ingin mengerjakan tugas tapi adik-adik menunda mengerjakan tugas tersebut tanpa adanya tujuan yang jelas dan memilih untuk semisal menonton sebentar atau bermain game dulu. Nah, ini akan berdampak buruk bagi adik-adik dan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya karena adik-adik tidak mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas mepet dengan deadline dan tidak maksimal dalam pengerjaannya sehingga nilai adik-adik menjadi jelek. Oke.
Nah, tadi kakak sudah menjelaskan tentang prokrastinasi akademik ya. Apakah dapat dipahami adik-adik tentang jenis-jenis prokrastinasi akademik ini? Iya, Kak. Oke. Jika adik-adik sudah paham, kakak boleh melanjutkan ya ke slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya ada faktor dan penyebab prokrastinasi akademik. Apa saja sih Kak faktor dan penyebab prokrastinasi akademik itu? Oke, kita lihat ya. Faktor prokrastinasi akademik ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor prokrastinasi akademik ini adalah faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan prokrastinasi. Ada faktor internal yang dari dalam diri sendiri dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini adalah faktor dari dalam diri individu untuk melakukan prokrastinasi akademik. Seperti yang pertama, kurangnya tanggung jawab dari dalam diri adik-adik mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada adik-adik dari ibu bapak guru. Yang kedua, adik-adik ragu terhadap diri sendiri akan kemampuan yang dimiliki oleh adik-adik. Artinya adik-adik tidak percaya terhadap diri adik sendiri. Yang ketiga, tidak adanya motivasi dalam diri untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang adik-adik miliki. Apakah dapat dipahami tentang faktor internal ini adik-adik? Oke, kita lanjut ya ke faktor internal. Ke faktor eksternal maksud kakak. Oke, faktor eksternal ini ikut menyebabkan kecenderungan munculnya prokrastinasi akademik dalam diri seseorang ya adik-adik. Seperti adik-adik memiliki kegiatan yang banyak selain belajar. Seperti contoh, ketika adik-adik mengikuti sebuah sanggar atau ketika adik-adik mengikuti ekstrakurikuler sekolah yang lebih dari 3, sehingga adik-adik tidak dapat mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan. Nah, yang kedua, karena adik-adik memiliki kegiatan yang banyak, adik-adik tidak pandai untuk mengatur waktu dalam mengerjakan tugas yang diberikan, sehingga tugas-tugas terlalu banyak dan menumpuk. Yang ketiga, memiliki bahan bacaan yang kurang lengkap. Nah, ketika adik-adik dihadapkan dengan permasalahan ini, yang kurangnya bahan bacaan yang adik-adik miliki akan menyebabkan adik-adik susah untuk menyelesaikan tugas dan ini juga bisa menjadi salah satu faktor ya, salah satu faktor eksternal dari munculnya prokrastinasi akademik dalam diri seseorang. Yang keempat ada tidak memiliki teman diskusi. Nah, adik-adik di sini apakah ada yang masih belum memiliki teman-teman diskusi? Apakah masih ada yang belum memiliki teman diskusi? Bagaimana Helena dan Amelia? Apakah adik-adik Helena dan Amalia sudah memiliki teman diskusi di kelas? Mana nih ada Helena dan Amelia? Atau apakah ada di sini? Helena? Amelia? Apakah ada? Helena tidak ada. Oke, Helena tidak ada. Amelia apakah ada? Amelia. Gimana Kak, bisa diulang nggak? Aku nggak dengar. Oke, Amelia sudah memiliki teman diskusi di kelas belum? Udah ada Kak. Oke, siapa tuh? Amelia, siapa teman diskusi di kelas? Oh, Janet Kak. Oke, alhamdulillah sudah punya teman diskusi ya. Oke, selanjutnya ada penyebab prokrastinasi akademik. Nih, ada penyebab sederhana dan penyebab kompleks nih adik-adik. Nah, kita bahas dulu tentang penyebab sederhananya ya adik-adik. Yang pertama, tugas terasa sulit. Ketika kita dihadapi oleh sesuatu yang kita rasa itu sulit untuk kita, maka kita cenderung untuk menunda mengerjakan tugas tersebut. Apakah adik-adik di sini pernah merasakan seperti ini? Ismail, mana Ismail? Apakah Ismail pernah merasakan seperti ini? Merasa tugas terasa sulit, jadi Ismail lebih milih untuk menunda mengerjakan tugas dulu. Adakah Ismail di sini? Ada ya?
keluar ya. Nora Ismail ada nggak Nora? Halo Bu. Aja Oh itu ada. Ismail, apakah Ismail pernah merasakan seperti ini ketika tugas yang Ismail rasa itu sulit, Ismail lebih memilih untuk menunda mengerjakan tugas tersebut. Ismail pernah nggak ngerasa kayak gini? Pernah. Oke, tugas apa tuh kalau kakak boleh tahu? Kimia susah. Oke. Kalau Nafal nih, kakak ingin dengar dari jawaban Nafal. Apakah Nafal pernah merasa seperti ini, Nafal? Apakah Nafal ada? Nggak ada ya Nora? Tidur kali Bu. Halo Aduh ya Allah ya Nafal. Tuhan. Kasih tahu Ayo juga bangun tidur, Nafal. Nafal. Dia lagi menunda pekerjaan tuh contohnya tuh langsung. Oke, kita lanjut Ya ya. Allah. Kalau sama cewek-cewek ya, cewek-cewek pada on kamera semua tuh cakep-cakep. Bu Yang Aini cowok, maaf ya Bu Aini. yang cowok malu ibu sepertinya. Oke, kakak lanjut ya. Yang kedua ada kurangnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki. Nah, ketika adik-adik menghadapi masalah seperti ini, adik-adik dapat mencoba googling atau melakukan diskusi online dengan teman, atau bisa juga adik-adik datang ke perpustakaan untuk mencari bahan bacaan yang lengkap adik-adik. Nah, yang ketiga, ketakutan akan kesalahan yang dilakukan ketika menyelesaikan pekerjaan. Nah, jika adik-adik merasa seperti ini, menurut adik-adik, apa nih yang harus adik-adik lakukan agar adik-adik tidak merasa ketakutan ketika adik-adik menyelesaikan tugas? Kakak mau dengar jawaban dari Latifah coba. Menurut Latifah, apa yang harus Latifah lakukan agar Latifah tidak merasa ketakutan akan kesalahan yang dilakukan ketika Latifah menyelesaikan tugas Latifah? Tidak dapat itu mengecek apakah tugas yang dikerjakan itu sudah benar. Jadi cek ulang gitu Kak, perbanyak cek ulang, koreksi lagi kalau ada yang salah. Oke. Jadi yang Latifah lakukan adalah mengecek ulang seperti itu ya. Oke. Ketika adik-adik Terima kasih Latifah. Oke, ketika adik-adik merasa ketakutan akan kesalahan yang dilakukan ketika menyelesaikan pekerjaan, adik-adik bisa mengatasinya dengan cara mengerjakan tugas dengan baik. Maksimalkan kemampuan adik-adik dalam mengerjakan tugas, seperti itu. Apakah dapat dipahami adik-adik tentang penyebab sederhana dari prokrastinasi akademik ini? Oke, Sausan? bisa Kak. Oke. Kakak lanjut ya adik-adik. Selanjutnya ada penyebab kompleks nih adik-adik. Selanjutnya ada penyebab kompleks dari prokrastinasi akademik. Yang pertama ada tugas membuat frustrasi. Karena adik-adik menunda mengerjakan tugas, maka tugas adik-adik itu menjadi menumpuk dan akibatnya adik-adik mengalami masalah dalam menyelesaikan tugas, seperti adik-adik tidak konsentrasi lagi atau adik-adik mengalami sakit kepala seperti itu. Maka adik-adik memerlukan waktu untuk berhenti sejenak, istirahat sampai adik-adik merasa lebih baik. Setelah adik-adik merasa baikan, adik-adik bisa melanjutkan menyelesaikan tugas tersebut seperti itu. Nah, yang kedua ada kepercayaan diri yang rendah. Nah, hal ini terjadi jika ketika adik-adik merasa ragu akan kemampuan dan keterampilan yang adik-adik miliki nih adik-adik. Apakah penyebab kompleks ini dapat adik-adik pahami? Halo adik-adik. Apakah sudah dapat dipahami nih? Oke. Oke, kakak lanjut ya. Oke. Nah, di sini ada
prokrastinasi menciptakan masalah yang eksternal dan menimbulkan masalah yang internal. Yang pertama, prokrastinasi dapat menciptakan masalah yang eksternal adik-adik, yaitu ketika adik-adik menunda untuk mengerjakan tugas, akibatnya tugas adik-adik menjadi menumpukan, sedangkan waktu tenggat atau deadline terus berjalan adik-adik. Karena sudah banyak tugas yang harus segera adik-adik selesaikan, sehingga adik-adik tidak dapat mengerjakan tugas dengan baik dan maksimal, atau bahkan adik-adik tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru nih, dan akhirnya adik-adik mendapatkan peringatan dari ibu bapak guru yang bersangkutan. Nah, kakak mau tanya, di kelas ini ada yang pernah mendapat peringatan langsung dari ibu bapak guru yang bersangkutan? Belum? Ada yang sudah pernah Belum, mendapatkan aku. peringatan? Siapa nih? Oke, Graciela semoga pernah nggak, Graciela? Nggak pernah. Oke, alhamdulillah nggak pernah ya. Umar gimana nih, Umar? Halo Umar. Umar pernah nggak mendapat peringatan dari ibu bapak guru yang bersangkutan tentang tugas-tugas yang belum Umar kerjakan? Pernah Kak? Oke, jangan diulangi lagi ya Umar. Iya Kak. Oke. Nah, yang kedua ada prokrastinasi akan menimbulkan masalah yang internal adik-adik, seperti adik-adik akan merasa bersalah, kecewa, menyesal, dan juga adik-adik akan malu karena adik-adik mendapat teguran dari ibu bapak guru. Apakah dapat dipahami adik-adik tentang prokrastinasi menciptakan masalah eksternal dan menimbulkan masalah yang internal ini? Oke, kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya ada dampak prokrastinasi akademik nih adik-adik. Menurut adik-adik, bagaimana dampak prokrastinasi akademik? Menurut adik-adik, bagaimana nih dampak bagi diri adik-adik jika adik-adik sering melakukan prokrastinasi akademik ini? Siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari kakak tentang bagaimana dampak bagi diri adik-adik jika adik-adik sering melakukan prokrastinasi akademik ini? Siapa yang bersedia menjawab pertanyaan kakak tentang dampak dari prokrastinasi ini? Yuk. Kalau gak ada yang menjawab, kakak ingin memanggil satu nama ya, untuk menjelaskan bagaimana dampak bagi diri adik-adik ketika adik-adik sering melakukan prokrastinasi akademik nih. Kakak ingin mengetahui jawaban dari Ismail. Halo Ismail, apakah Ismail ada? Ada Kak. Oke, menurut Ismail, dampak apa yang Ismail dapatkan ketika Ismail sering melakukan prokrastinasi akademik ini? Tugasnya numpuk. Akhirnya jadi pusing sendiri. Tugasnya numpuk, lalu apa Ismail? Akhirnya jadi pusing sendiri. Oke. Benar banget tuh. Oke, terima kasih ya Ismail. Oke, ada adik-adik lain, adakah yang ingin menyampaikan juga tentang dampak bagi diri adik-adik jika adik-adik sering melakukan prokrastinasi akademik? Tadi Ismail telah menjawab pertanyaan ini. Nah, adik-adik yang lain adakah lagi yang ingin menjawabnya? Kakak ingin mendengar jawaban dari Rika nih. Menurut Rika, apa yang akan Rika dapatkan jika Rika sering melakukan prokrastinasi akademik? Kalau tugasnya ditumpuk-tumpuk, terus mengerjakannya di dekat-dekat deadline, itu hasilnya bakal gak maksimal. Oke. Iya, betul, betul. Oke, terima kasih Rika. Dampak yang Rika dapatkan adalah hasilnya tidak maksimal ya. Nah, oke, kakak akan menjelaskan tentang dampak dari prokrastinasi akademik ini.
Kakak meminta bantuan dari adik-adik untuk membacakan 1 sampai 6 dari dampak prokrastinasi akademik ini. Kakak ingin mendengar suara dari Ratna dan Ventia. Apakah ada Ratna dan Ventia di sini? Ratna? Kayaknya nggak ada deh. Oh, oke. Ratna ada, Ratna? Ratna ada. Atau Ventia? Nggak ada. Ventia nggak ada deh. Oke, kalau gitu kakak ingin mendengar suara dari Sausan dan Dina. Sausan bisa membaca dampak prokrastinasi akademik dari 1 sampai 3 dan dilanjutkan dengan Dina membacakan dari dampak prokrastinasi yang poin keempat sampai poin ke-6. Yuk, segera Sausan. Silahkan dibacakan. Sausan. Ya, Kak. Oke, silakan tolong dibacakan dampak dari prokrastinasi dari poin 1 sampai poin 3. Nanti akan dilanjutkan dengan Dina. Suaranya putus-putus, Kak. Tolong Sosan dibacakan dampak prokrastinasi nomor 1, 2, dan 3. Ibu bantu. Terima kasih, Bu. Prokrastinasi akademik. Yang pertama, menyebabkan tugas menjadi menumpuk. Yang kedua, menyebabkan tekanan dan stres. Yang ketiga, tugas yang dikerjakan tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Oke, Dina bisa lanjutkan dari poin 4 sampai poin 6. Terus suaranya nggak kedengeran ya, Din? Coba diulangin, Din. Kecil banget. Sama dia masih di mute, Bu. Oh, di mute. Oh, oke, dibuka-buka. Yang keempat, yang kelima, Memang kecil ya suaranya. Iya, sepertinya memang kecil, Ibu. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih Sausan dan Dina ya. Nah, kakak akan menjelaskan nih tentang dampak yang akan adik-adik dapatkan jika adik-adik sering melakukan prokrastinasi akademik. Yang pertama, menyebabkan tugas menjadi menumpuk. Ini sudah jelas ya adik-adik, sudah jelas dan sudah pasti. Adik-adik, jika adik-adik sering menunda untuk memulai dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepada adik-adik, adik-adik akan dihadapkan dengan tugas yang menumpuk. Nah, yang kedua, ketika tugas-tugas adik-adik ini sudah menumpuk, adik-adik akan mengalami tertekan dan bisa saja adik-adik menjadi stres akibat tugas-tugas yang belum sempat adik-adik selesaikan. Nah, yang ketiga, tugas yang dikerjakan tidak akan memberikan hasil yang maksimal nih adik-adik. Karena ketika adik-adik mengerjakan tugas, adik-adik mengerjakannya tidak maksimal, sehingga hasil yang didapatkan juga kemungkinan tidak akan maksimal, seperti itu. Nah, yang keempat, nilai adik-adik menjadi jelek. Yang kelima, adik-adik bisa saja tidak naik kelas. Nah, ini yang paling parah ya adik-adik. Adik-adik bisa saja tidak naik kelas karena ketika adik-adik tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru, adik-adik bisa saja tidak naik kelas nih adik-adik. Siapa nih di sini yang masih mempunyai tunggakan tugas? Ayo ngaku, siapa yang masih punya tunggakan tugas? Banyak itu. Oke. Kakak ingin bertanya nih, Umar, apakah tugas Umar sudah dikerjakan semua Umar? Atau masih ada yang belum? Umar tidur nggak ya? Halo Umar. Halo, Kak. Ya, tugas-tugas Umar sudah dikerjakan semua belum? Atau Udah, ada Kak, yang... lagi nyicil yang ekonomi. Oke, masih banyak belum? Masih banyak nggak yang belum dikerjakan tugas-tugasnya? Tinggal 2. Alhamdulillah. Oke, 12 atau 24 itu? Dua ini dong, Bu, dua tugas. Alhamdulillah ya, 2 tugas. Oke. Ya, Bu. Segera dikerjakan ya Umar, jangan ditunda lagi ya. Ya. Oke, sekarang Dimas nih. Ada Dimas nggak ya? Halo Dimas. Ya, Kak. Nah, tugas-tugas Dimas sudah dikerjakan semua atau belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa nih? Syukurlah. Udah sebagian. Masih banyak belum? Masih banyak yang belum? Lagi nyicil, Kak. Lagi nyicil. Oke, lagi nyicil ya. Segera dikerjakan ya, Dimas. Dimas mau naik kelas gak? Ya, Kak. Mau, Kak. Oke, kerjain ya tugas-tugasnya. Ya.
Oke. Nah, adik-adik yang lain di sini juga ingin naik kelas bukan? Iya enggak? Coba dijawab adik-adik di sini ada yang mau adik-adik di sini ingin naik kelas enggak? Iya, Kak. Iya, Kak. Oke. Karena adik-adik semua ingin naik kelas, maka dari itu adik-adik yang memiliki tunggakan tugas, baik itu tugas bahasa Indonesia, tugas fisika, ataupun tugas mata pelajaran lainnya, Ibu Nina dan Kakak harap adik-adik bisa segera menyelesaikan tugas-tugasnya ya, agar adik-adik bisa naik kelas semua. Oke? Oke. Oke. Gimana nih, Nafa, Najmu, Yoga, Ismail, Putri, Ventia, dan Ratna, gimana nih? Tugas kalian udah semua? Udah, ada yang belum. Oke, kalau belum, segera dikerjakan ya adik-adik. Oke, yang keenam ada menyebabkan perasaan bersalah, kekecewaan yang mendalam, dan juga kesedihan yang mendalam nih adik-adik. Apalagi jika adik-adik sampai tinggal kelas. Jangan sampai tinggal kelas ya adik-adik. Oke, tentang dampak prokrastinasi ini, apakah adik-adik sudah paham? Sudah, Kak. Oke. Paham, Ya, Kak? Kak. Oke, terima kasih adik-adik. Di next slide ada dampak lainnya dari kebiasaan prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda tugas. Nah, kakak ingin meminta tolong kepada adik-adik untuk dibacakan nih slide yang ini. Nadine, apakah Nadine bersedia untuk membacakan slide tentang dampak lainnya dari kebiasaan prokrastinasi akademik ini? Ya, bisa, Kak. Oke, silakan dibacakan Nadine. 1. Dampak secara fisik, tegang, tekanan darah naik, sulit tidur, kelelahan, gelisah, sakit kepala. Dampak secara mental, mengkritisi dari diri sendiri, penghargaan diri rendah, kepercayaan diri rendah. Dampak secara emosional, frustasi, cepat marah, gelisah, takut, khawatir, depresi. 4. Dampak pada kualitas hidup, kreativitas berkurang, rasa humor menjadi berkurang, kemampuan untuk memvisualisasikan masa depan yang positif berkurang. Oke, terima kasih Nadine. Nah, tadi Nadine telah membacakan dampak lainnya dari kebiasaan prokrastinasi. Ternyata banyak sekali ya adik-adik dampak-dampak negatif yang ditimbulkan jika kita sering melakukan kebiasaan prokrastinasi akademik ini. Nah, adik-adik di sini apakah ada yang pernah merasakan dampak seperti ini? Baik itu dampak secara fisik, secara mental, secara emosional, atau dampak pada kualitas hidup adik-adik. Kakak ingin mendengar jawaban dari Catherine nih. Apakah Catherine pernah merasakan dampak seperti ini? Catherine? Pernah, Kak. Dampak yang mana yang pernah Catherine rasakan? Yang secara emosional. Secara emosional yang mana nih? Frustasi, cepat marah, gelisah, takut, khawatir, dan depresi. Itu sih gelisah sama takut. Oke. Jadi terima kasih ya Catherine. Catherine pernah merasakan nih dampak secara emosional, yaitu gelisah ya Catherine. Oke, sekarang kakak mau tahu jawaban dari Mumtazah nih. Mumtazah, apakah Mumtazah pernah merasakan dampak seperti ini? Mumtazah? Pernah. Dampak yang mana nih yang pernah Mumtazah rasakan? Dampak secara fisik, secara mental, secara emosional, atau pada kualitas hidup Mumtazah? Yang mana? Dampak secara fisik. Oke. Apa yang Mumtazah rasakan? Sulit tidur, Kak. Oke. Karena kepikiran ya. Sama gelisah. Oke, terima kasih Mumtazah. Nah, adik-adik yang lain adakah yang ingin menyampaikan tentang dampak yang pernah adik rasakan seperti ini? Adakah yang ingin menyampaikan lagi? Atau sudah cukup? Cukup ya. Oke, sudah cukup ya. Oke.
slide selanjutnya kita akan membahas tentang tips meminimalisir kebiasaan melakukan prokrastinasi akademik. Nah, menurut adik-adik, apa saja sih tips meminimalisir melakukan prokrastinasi akademik ini? Sebelum kita membahas tentang tips meminimalisir melakukan kebiasaan prokrastinasi akademik ini, kita harus ingat ya adik-adik, bahwa setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam mengatasi permasalahannya. Jadi setiap orang itu berbeda untuk mengatasi permasalahan yang dialaminya. Betul atau tidak nih adik-adik? Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan untuk adik-adik, jadi bagaimana cara adik-adik untuk meminimalisir kebiasaan prokrastinasi akademik ini? Coba adik-adik jawab dari di dalam hati adik-adik dulu nih. Bagaimana cara yang tepat menurut adik-adik untuk meminimalisir kebiasaan prokrastinasi akademik yang biasa adik-adik lakukan? Nah, adik-adik di sini adakah yang ingin membagi tipsnya tentang mengatasi kebiasaan prokrastinasi akademik? Siapa yang ingin membagikan tipsnya? Kakak persilakan. Saya, Kak. Dias, oke, silakan Dias. Pertama-tama, ketika kita dikasih tugas dari Bapak Ibu Guru, kita segera mengerjakan tugas itu hari itu juga, jadi tugas tidak menumpuk. Kalau misalnya tugas yang diberikan sama Bapak Ibu Guru banyak, kita bikin list tugas diurutkan berdasarkan deadline yang lebih dulu dikumpulkan. Diurutkan deadline yang misalnya hari Senin dikumpulkan bahasa, terus Selasa agama, diurutkan dari atas ke bawah dari yang paling cepat dikumpulkan deadline-nya. Terus di akhir list kita kasih kayak goals. Misalnya kalau misalnya kita udah mengerjakan tugas, nanti kita boleh nonton film, nonton drakor, atau boleh minum boba dan lain-lain gitu. Oke, keren sekali ya tips dari Dias. Ya. Nah, sekarang kakak ingin dengar tips dari Naura nih. Naura, apakah Naura bersedia untuk membagikan tipsnya mengenai meminimalisir kebiasaan dari prokrastinasi akademik? Kalau saya sih mengerjakan tugas setelah diberikan, jadi biar langsung selesai, nggak numpuk gitu tugasnya. Oke, sama seperti Dias ya. Terus habis itu saya ngasih self reward sih. Oke. Jadi kayak keren banget. Bisa nonton film, drakoran gitu. Wah, keren ya. Hampir-hampir mirip ya. Hampir-hampir mirip ya dengan Dias. Penggemar drakor. Oke, kakak mau tahu satu lagi deh dari tips dari Felix nih tentang meminimalisir kebiasaan prokrastinasi akademik. Felix, apa Felix ada? Saya Kak. Oke. Ada Kak. Oke. Tunggu Kak. Yang pertama kalau misalnya ada tugas tuh langsung dikerjain. Jadi kalau misalnya ditumpuk-tumpuk gitu Kak, jadi bawaannya stres, kadang suka marah-marah, kayak nggak ikhlas ngerjain tugasnya gitu loh. Oke. Jujur ya. Iya Bu. Terus kalau misalnya udah selesai, jadi kalau udah selesai semua tugas Kak, jadi pikiran itu tenang, nggak ke tugas itu lagi, jadi kita bisa mau ngelakuin apa yang kita suka gitu loh. Iya, betul banget Felix. Oke. Terima kasih. Iya, pengalaman sekali ya Ibu. Oke, terima kasih banyak Felix, Dias, dan Naura. Tips dari kalian benar-benar keren ya. Nah, semoga tips-tips yang disampaikan oleh Felix, Dias, dan Naura ini dapat menginspirasi adik-adik untuk mengatasi atau setidaknya dapat meminimalisir kebiasaan dari prokrastinasi adik-adik. Nah, di slide selanjutnya ada beberapa tips yang dapat adik-adik coba untuk mulai meninggalkan kebiasaan prokrastinasi akademiknya adik-adik. Yang pertama adalah niat. Niatkan dalam melakukan sesuatu, semisal adik-adik berniat untuk mengerjakan tugas di jam 7 malam. Alasannya karena pada jam 7 malam tersebut adik-adik lancar dalam berpikir. Ini semisal ya. Oke, yang kedua, adik-adik dapat membuat list. Benar nih, seperti apa yang disampaikan oleh Dias tadi ya. Membuat list atau daftar pekerjaan tugas. Apa saja tugas yang ingin adik-adik kerjakan terlebih dahulu. Bisa dimulai dari yang mudah, baru yang kesulit, atau sebaliknya. Senyamannya adik-adik saja. Yang ketiga, mulailah sekarang juga. Nah, adik-adik dapat mulai mengerjakan tugas yang sudah di list saat
setelah adik-adik membuat list daftar pekerjaan tersebut. Nah, yang keempat, adik-adik dapat menemukan temukan motivasi adik-adik. Temukan motivasi adik-adik untuk melakukan sesuatu secara tepat waktu. Seperti contoh, ketika adik-adik memiliki motivasi ingin mendapatkan nilai yang bagus atau ingin naik kelas, maka adik-adik akan termotivasi atau terdorong untuk melakukan hal-hal yang akan membuat hal itu terwujud seperti itu. Dengan cara, semisal adik-adik mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru dan mengumpulkan tugasnya tepat pada waktunya seperti itu. Nah, sampai sini apakah dapat dipahami adik-adik? Halo adik-adik, apakah dapat dipahami? Jangan-jangan adik-adik tidur nih yang cowok-cowok. Oke. Bisa, Kak. Oke, kita lanjut ya. Yang kelima, ada bangun kebiasaan disiplin adik-adik. Nah, adik-adik dapat membangun kebiasaan disiplin untuk mengerjakan tugas di waktu yang telah adik-adik tetapkan tadi. Dengan cara adik-adik konsisten untuk melakukan what to do list yang telah adik-adik buat di tips pertama tadi, seperti itu. Selanjutnya, yang keenam ada tingkatkan rasa percaya diri adik-adik dengan cara adik-adik jangan meragukan lagi kemampuan diri adik-adik. Berpikirlah jika adik-adik bisa melakukan segalanya dengan baik dan jauhkan pikiran-pikiran negatif dan kerjakanlah tugas adik-adik dengan sebaik mungkin yang bisa adik-adik lakukan. Seperti itu. Selanjutnya ada selanjutnya yang ketujuh, jangan meremehkan sesuatu nih. Kita sering banget ya melakukan yang ini. Jangan terlalu percaya diri adik-adik. Jangan terlalu percaya diri bahwa dapat mengerjakan tugas di sisa-sisa waktu yang sedikit. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi nantinya adik-adik. Contoh terkecil seperti ini. Ketika adik-adik ingin mengerjakan tugas, lalu tiba-tiba saja buku panduan adik-adik terselip atau dipinjam sama teman. Padahal tugas yang harus adik-adik kerjakan itu harus dikumpulkan besok pagi. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang bisa adik-adik lakukan? Ayo, apa yang bisa adik-adik lakukan? Jangan sampai seperti ini adik-adik. Oke, yang ke-8 yaitu pikirkan manfaat menyelesaikan pekerjaan lebih awal. Mirip-mirip dari tips dari Dias dan Naura ya. Nih, misal ketika adik-adik menyelesaikan pekerjaan lebih awal, adik-adik dapat mengurangi resiko menumpuknya tugas adik-adik nih. Adik-adik juga memiliki waktu untuk mengecek ulang dan melakukan perbaikan jika ada yang salah. Adik-adik juga mendapatkan waktu luang lebih awal karena adik-adik sudah menyelesaikannya lebih awal dan hal baik lainnya. Yang ke-9 adalah kerjakan sedikit tapi sering. Nah, jika tugas adik-adik banyak, adik-adik dapat mengerjakan sedikit demi sedikit atau mencicil sedikit demi sedikit, tapi sering dilakukannya adik-adik. Nah, cara ini dapat membantu adik-adik dalam meminimalisir penumpukan tugas. Oke, apakah dapat dipahami adik-adik? Halo adik-adik, apakah dapat dipahami? Oke, terima kasih ya. Semoga adik-adik sudah memiliki tips untuk meminimalisir kebiasaan prokrastinasi adik-adik ya. Oke. Sudah. Maaf. Oke. Alhamdulillah pembahasan kita pada pagi hari ini telah selesai. Tadi kita telah membahas lumayan banyak ya seputar prokrastinasi akademik. Nah, sekarang kakak ingin mendengar dari adik-adik nih tentang kesimpulan mengenai materi PJJ kita pada pagi hari ini. Siapa yang ingin mencoba menyimpulkan tentang materi PJJ kita pada pagi hari ini? Siapa yang bersedia untuk menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang bersedia? Jika tidak ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya, kakak panggil ya. Kakak ingin mendengar jawaban dari Ismail deh. Halo Ismail. Iya, Kak. Nah, kakak minta tolong untuk simpulkan materi kita pada pagi hari ini.
Silakan Ismail. Jadi karena prokrastinasi ya. Iya. Akademik itu suatu kayak kegiatan untuk menunda-nunda pekerjaan. Nah, jadi kesimpulannya itu kita harus tahu di mana sampai di mana kemampuan kita. Sebentar. Oke, sambil menunggu Ismail, kakak ingin mendengar dari siapa nih yang bersedia sebelum kakak panggil namanya. Kakak ingin mendengar kesimpulan dari Graciela. Graciela, apakah Graciela bersedia? Iya, Kak. Oke, silakan Graciela, simpulkan tentang materi kita pada pagi hari ini. Jadi prokrastinasi akademik ini artinya kan menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda tugas supaya kita tidak menunda-nunda tugas itu, kita harus tahu dampak-dampaknya tadi kayak gimana. Terus udah sih Kak itu. Oke, terima kasih ya Graciela. Kakak ingin dengar satu lagi deh dari Catherine. Halo Catherine. Iya, Kak. Oke, Catherine, silakan simpulkan mengenai materi PJJ kita pada pagi hari ini. Iya, yang kayak udah kita tahu prokrastinasi akademik itu kan menunda-nunda tugas. Terus tadi kita juga udah dikasih tahu tipsnya gimana biar kita jangan menunda-nunda tugas lagi. Terus kita juga udah tahu dari dampaknya menunda tugas itu kayak gimana. Ada dampak fisiknya, emosionalnya, banyak dampaknya. Dari situ kita pasti bakal itu sih merasa dapat motivasinya biar kita nggak menunda-nunda lagi pekerjaan kita. Oke, terima kasih Catherine. Oke. Terima kasih adik-adik atas kesimpulan yang telah adik-adik paparkan tadi. Oke, selanjutnya kakak akan menyimpulkan mengenai materi kita pada pagi hari ini ya. Jadi, prokrastinasi adalah suatu penundaan yang dilakukan secara sengaja dan berulang. Seseorang dikatakan melakukan prokrastinasi jika dirinya menunda pekerjaan penting tanpa adanya alasan yang logis. Padahal, dirinya bisa melakukan pada waktu sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Tentunya, perilaku ini adalah negatif ya adik-adik dan akan Suaranya memberikan... terlalu kecil, Kakak. Suaranya terlalu kecil, Kak Ega. Apakah dapat didengar adik-adik? Oke, lanjut. Oke, maaf ya. Kakak akan menyimpulkan mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu suaranya kecil banget, Kak. kecilan ya? Maaf ya. Patah-patah juga. Udah bisa? Nah, udah. Oke. Udah. Oke, kakak akan menyimpulkan mengenai materi kita pada pagi hari ini ya. Jadi, prokrastinasi adalah suatu penundaan yang dilakukan secara sengaja dan berulang. Seseorang dikatakan melakukan prokrastinasi jika dirinya menunda pekerjaan penting tanpa adanya alasan yang logis. Padahal dirinya bisa melakukan pada waktu sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Tentunya, perilaku ini adalah negatif ya adik-adik dan akan memberikan dampak negatif yang sangat banyak pula. Maka dari itu, kita harus menghilangkan kebiasaan prokrastinasi akademik ini atau setidaknya kita dapat meminimalisir kebiasaan prokrastinasi akademik ini. Oke, terima kasih banyak ya adik-adik. Karena tadi di awal kita mengawali dengan doa dan alhamdulillah kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, maka kita akhiri kegiatan PJJ kita pada pagi hari ini juga dengan berdoa ya adik-adik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Oke, Sudah, oke. iya, kakak ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang telah bersedia hadir dan berpartisipasi secara aktif. Khususnya yang untuk tadi kakak tanya-tanya ya, terima kasih adik-adik sudah menjawabnya. Suaranya, Kak Ega. Apakah sudah bisa terdengar? Udah, iya. Sudah. Kakak ulang ya. Kakak ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang telah bersedia hadir dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan PJJ pada pagi hari ini, khususnya adik-adik yang sudah kakak minta tolong untuk membacakan materi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kakak. Terima kasih banyak ya. Oke. Terima kasih banyak adik-adik. Semoga kita bisa bertemu ya di lain waktu. Terima kasih anak-anak ya, Bu Nur Aini, Bu Aini. Kamu masih ingin nge-share sesuatu atau cukup? Sebentar, Ibu. Ya, nanti setelah ini ada feedback dari saya dan Bu Nina untuk Ega. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada ini kelas berapa, mohon maaf? 10 IPSB, Ibu. 10 IPSB. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan juga keaktifannya yang luar biasa hari ini dari kelas 10 IPSB. Mudah-mudahan yang tadinya sering melakukan prokrastinasi setelah hari ini prokrastinasinya berkurang sedikit demi sedikit. Amin. Dan mudah-mudahan sedikit ataupun banyak materi yang tadi disampaikan oleh Kak Ega bisa bermanfaat untuk kehidupan Ananda semua ya. Jadi terima kasih banyak atas partisipasinya, waktunya, lalu apresiasinya juga terhadap Kak Ega dan bantuannya untuk ujian hari ini, ujiannya Kak Ega. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak adik-adik. Kurang lebihnya, jika kakak ada salah kata atau ada tindakan kakak yang tidak baik kepada adik-adik, kakak mohon maaf ya adik-adik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak adik-adik. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya. Terima kasih anak-anak. Sama-sama adik-adik. Dadah. Sampai ketemu Kak Ega ya. Iya. Semoga sukses. Anak-anak silahkan mau live. Ibu terima kasih banget ya anak-anak yang sudah join. Terima kasih paketnya. Semoga sehat ya. Pas banget waktunya.